Kembali kali ini pukulan dari Herrera. Pemirsa, demikianlah akhir dari ronde yang ke-7 dan kita ikuti pesan-pesan. Pemirsa, ronde ke-8 sekarang. Ya, stamina dari keduanya nampaknya masih cukup baik. Dan Bung Olan, dengan kesimpulan dari 8 ronde telah berlangsung ini, saya sudah bisa melihat bahwa Manuel Herrera ini tidak mempunyai killing punch dan akan sulit dia bisa merobohkan Anies Roga, apalagi dengan stamina dan kondisi yang cukup baik oleh Anies Roga. Dan kalau sampai berakhir sehingga 12 ronde, Anies Roga kalau staminanya tidak menurun sangat berbahaya, karena dia pada ronde-ronde terakhir pasti akan mengeluarkan seluruh tenaga untuk mencoba menjatuhkan Manuel Herrera ini. Ya, nampaknya kita lihat Anies Roga masih bermain dengan baik ya. Strategi masih terus dipertahankan. Oh, satu straight. Baik sekali dari Anies. 2 kali pukulan dari Anies Roga tepat mengenai muka dari Herrera. Sayang sekali. Satu pukulan Anies Roga sebenarnya dia tidak boleh karena Manuel Herrera telah terjatuh. Sementara Gor Kertajaya Surabaya ini nampak begitu tegang. Nantikan apakah petinju kita Anies Roga bisa memenangkan Pukulan beruntun tapi bolan oleh Manuel Herrera. Satu dua pukulan wantu. Nah, terpeleset karena di situ sering banyak air yang disiram pada saat istirahat sehingga membuat kanvas basah sehingga mudah terpeleset. Dan ada sedikit protes dari pihak. Ya, pemirsa, kita kembali ke studio. Funky Shoes by Neckerman. Funky Shoes by Neckerman. Pemirsa, ronde ke-9 sekarang. Kita lihat hidung dari Manuel Herrera pecah berdarah, ataukah Anies Roga yang juga kena berdarah. Kedua kepala dari kedua petinju ini berbenturan Ya, dan saya kira ya dua-duanya berdarah nampaknya Bung Boy. ya, dan saya kira agak parah Bung Olan, terutama Manuel Herrera. Ya, Manuel Herrera juga berdarah dengan begitu gencar. Kita saksikan tayangan ulang bagaimana Ini terjadinya. jelas benturan kepala, karena pukulan tidak mungkin membuat separah ini. Dan dokter sudah seolah-olah memberi tanda untuk pertandingan barangkali tidak bisa dilanjutkan. Tetapi wasit menanyakan kepada
supervisor IBF Mr. Bobby Lee Junior, apakah pertandingan bisa dijalankan atau tidak. Seperti apa yang saya katakan tadi, Bung Olan, bahwa petinju bukan saja teknik dan fisik yang harus baik, kekebalan kepala, muka juga merupakan faktor penting. Dan saya lihat walaupun kedua petinju berdarah, tetapi yang paling berat adalah Herrera. Ya, Herrera nampaknya cukup besar lukanya. Kembali kita saksikan tayangan ulang ya. Berawal dari rangkulan. Dan nampaknya, iya, kita tidak sempat menyaksikan bagaimana benturan ini terjadi ya. Kita tahu kalau sampai pertandingan ini dihentikan, bisa terjadi akan dihitung Ya, angkanya. betul, karena ini di atas ronde ke-6, Bung Boy. Ya. Kalau di bawah ronde ketiga atau saya kira ronde ke-6, Di atas ronde ke-6 itu akan dibatalkan. betul. Tetapi kalau sudah di atas ronde ke-6 akan dihitung angka. Betul, dan seandainya ini terjadi, Bung Boy ya, penghitungan angka dilakukan, Anda melihat apakah ini lebih menguntungkan buat petinju kita? Agak sulit karena di sini kalau angka kita masih melihat Herrera berada di atas sedikit, ya. Tetapi kalau disebabkan oleh kesalahan dari Herrera, dia bisa didis, atau kalau kesalahan dari petinju Anies Roga, sebaliknya bisa juga didis. Jadi ini kita lihat apa yang akan terjadi, apa yang akan diputuskan oleh wasit. Saya lihat tadi wasit menanyakan kepada supervisor Mr. Bobby Lee Junior dari New Jersey, Amerika Serikat. Dan kita lihat Mr. Bobby Lee Junior sedang berbicara dengan Hakim Yopi Limahelu. Masih terus kita nantikan. Ini sangat sulit, Bung Olan, karena memutuskan hal-hal seperti ini tidak mudah. Ya, kita lihat supervisor dari IBF, Robert Lee Junior, dan Anies Roga sudah siap kembali. Kita nantikan apakah Manuel Herrera juga akan siap untuk melanjutkan pertarungan ini. Kita lihat dokter dari Manuel Herrera sedang merawat Manuel Herrera karena mereka memang membawa dokter dari sana. Cutman yang di dalam dunia tinju, orang yang ahli menghentikan darah dan mengobati luka di pelipis. Anies Roga nampaknya masih cukup prima. Ya, mungkin luka yang dialami oleh Anies lebih kecil ketimbang yang dialami oleh Herrera. Karena kalau dilihat darah yang mengucur yang sampai saat ini belum juga berhenti dari Herrera. Kita lihat supervisor IBF, Mr. Bobby Lee Junior sedang sibuk berbicara dengan dokter KTI Surabaya bersama wasit. Ya, terdorong Anies Herrera, kita lihat di tayangan ulang. Kita tunggu pemirsa bagaimana hasilnya. Dan tampaknya Manuel Herrera tidak akan meneruskan lagi ya, Bung Boy, karena sudah mencopot sarung tinjunya. Ya, kalau sudah dicopot sarung berarti tidak akan terus, tetapi kita akan melihat apa keputusannya. Baik, pemirsa, sebelum kita dapat keputusannya, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Lee Junior masih terus mencoba merundingkan, memang agak membingungkan keputusannya, Bung Boy ya. Ya, ini benar-benar sangat kontroversial, Bung Olan, karena kejadian seperti ini, jangankan di Indonesia, di Amerika Serikat pun sering terjadi dan sulit untuk memutuskan. Ya, kita kembali mencoba mengikuti tayangan ulang. Di manakah terjadi benturan ini?
sehingga menyebabkan kedua-duanya terluka. Ya, terlihat petinju dari Republik Dominika, Manuel Olimpico Herrera masih terus mendapat Tetapi perawatan. Molan sarung tinju sudah dicopot Ya, oleh, jadi ya sudah menandakan tidak ada pertandingan untuk dilanjutkan, tetapi keputusannya yang akan kita tunggu dari pihak International Boxing Federation. betul. Dan supervisor di sini adalah Mr. Bobby Lee Junior. Iya. Dia sedang berusaha untuk mencoba berbicara dengan wasit yang memimpin pertandingan serta dokter yang mengawasi pertandingan ini. Ya, betapa parahnya mungkin luka yang dialami oleh Herrera ya. Kita lihat ada perdebatan kecil antara Robert Lee Junior dengan pihak Herrera ya. Masih kita tunggu keputusan yang akan diambil, apakah akan dilakukan penghitungan angka. Ya, karena memang kalau dilihat dari aturan pertandingan IBF, jika pertarungan berhenti karena benturan kepala, kecelakaan terjadi sampai dengan atau di bawah ronde ke-6, tidak diadakan penghitungan angka. Sementara kalau terjadi setelah ronde ke-6, pemenangnya akan ditentukan lewat penghitungan angka. Coba mohon perhatian sejenak. Ada sesuatu yang perlu kita ikuti dari putusan supervisor IBF. Kita coba dengarkan apa yang dikatakan oleh MC. Jaya ini sudah tidak sabar. Ya, kita dengarkan bagaimana keputusannya. Tadi kebetulan nilai ketiga juri Mr. Whitney, Yabudi Maheru, Pasqua, dan juga dari Filipina, dari Thailand, sama-sama memberikan nilai 76 untuk kedua petinju pada saat kejadian ini. Dan dokter tidak melakukan penyetopan, referee yang menyatakan bahwa tidak bisa dilanjutkan. Maka hasilnya dari hasil penghitungan angka demi angka sampai ronde yang terakhir tadi adalah sama-sama 76 untuk ketiga-tiganya dinyatakan draw. Ini adalah putusan dari supervisor yang sudah diputuskan dan disampaikan oleh promotor. Ya, itulah keputusan yang sudah disepakati akhirnya. Which caused the cut. Pemirsa, saya merasa sebenarnya presiden atau supervisor IBF tidak perlu untuk menerangkan kepada petinju. Cukup dengan satu keputusan yang tegas bahwa hasil pertandingan ini adalah draw. Jadi memang kelihatan sedikit aneh karena keputusan ini dirundingkan di atas ring dan diterangkan kepada petinju. Padahal sebenarnya menurut peraturan, apabila pertandingan terjadi hal-hal seperti tadi di mana ada benturan kepala sehingga keluar darah dan tidak dapat melanjutkan, referee menyetop pertandingan, maka angka akan dikumpulkan untuk menentukan siapa yang menang. Ya, nampaknya ada rencana untuk pertandingan ulang, Bung Boy. Saya kira paling bagus kalau ada pertandingan ulang, betul. Tetapi kita lihat kembali apa yang terjadi sebelumnya di tayangan ulangan ini. Dan baiklah, masih ada kejuaraan yang lain, yaitu